bercerita ketika leluhurnya sedang menyampaikan pengajian, di situ ada Hasan Husain ikut mendengarkan, dan bahkan Nabi Muhammad SAW duduk di paling depan untuk mendengarkan belajar nahwu dari leluhur Habib ini. Kurang ajar. Kurang ajar itu. Dan juga Pak Habib Rizik ini kan juga, waduh, ini juga menyampaikannya kan revolusi akhlak. Nah, revolusi akhlak itu pada dasarnya bagus kalau betul-betul akhlaknya Nabi. Tapi kalau akhlak kalian, apa bagusnya? Dengan cerita khurafat, dengan cerita bombastis, dan kebohongan-kebohongan mereka seolah mereka itu tidak takut dosa. Ini luar biasa. Bakat ini sebenarnya bakat yang kalau dipupuk di jalan yang benar, ini bisa menjadi motivator yang baik begitu sebenarnya. Saya serukan kepada seluruh anak bangsa, putra-putri bangsa Nusantara untuk memboikot total para Habib dalam segala aspek kehidupan. Saya menghimbau untuk seluruh masyarakat apabila ada juga di lingkungan mereka makam-makam palsu itu untuk segera dibongkar, berkoordinasi dengan ketua RT, berkoordinasi dengan lurah, berkoordinasi dengan Kapolsek, dengan Danramil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan beberapa pandangan tokoh terkait dengan Habib Balui selama ini. Nah, jadi di dalam video ini nanti akan kita dengarkan dengan seksama kira-kira apa yang tidak boleh kita tiru dari perilaku Habib selama ini. Dan jadi nanti kita akan sama-sama mendengarkan daripada pandangan dari Kiai Haji Ubaidillah, lalu kemudian Tu Bagus Nurfadil Mugi, lalu kemudian Gus Fakih Wirahadiningrat, lalu kemudian Gus Fuad, lalu kemudian Kiai Haji Amiruddin, dan yang terakhir nanti dari Dr. Sugeng. Jadi nanti Kiai Haji Ubaidillah Tamamuji akan sangat marah sekali, saudara sekalian. Oke, mari kita sama-sama simak video berikut. Apa yang sebaiknya atau harus tidak kita tiru dari Haul Hablu Grup G30 SPK ini? Ini sebagai sekaligus last statement dari para narasumber. Dipersilakan mungkin mulai dari Yai Tamam. Baik, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya tidak bosan karena terkait dengan edukasi publik. Secara publik kan sudah tersebar luas, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Saya ingin menghapus kaidah ini kaidah dari mereka yang berada di Menara Gading kekuasaan sosiologisnya. Ingin saya ganti dengan jika jangan salah mencintai jika tidak ingin disakiti. Jadi karena salah mencintai di mana-mana itu buruk. Kemarin saya mengisi sebuah acara di depan masyarakat yang saya kategorikan masyarakat umum. Di situ variasi latar belakang pendidikan yang terbatas. Semua mengatakan buruk. Ketika saya tanya apakah baik konsep lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, mereka mengatakan itu konsep yang tidak bagus. Karena dalam kondisi apapun namanya salah mencintai itu pasti akan berakibat kepada kebencian dan berujung pada efek disakiti gara-gara salah mencintai. Makanya teori lebih baik salah mencintai daripada salah membenci itu betul-betul candu yang memabukkan, yang betul-betul berbahaya. Dan ini kan yang dibangun dalam brainwash atau cuci otak mereka yang ingin menggunakan teori revolusi untuk kekuasaan. Karena di mana-mana teori revolusi untuk kehendak kuasa itu pasti negatif. Kalau revolusi untuk kebudayaan, bagus. Revolusi untuk kerja, bagus. Revolusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bagus. Revolusi untuk pembangunan, bagus. Tapi begitu berbicara revolusi untuk kekuasaan, pasti di situ menelan banyak korban. Dan ini sudah dipraktekkan di mata kita oleh Rizik Syihab.
yang notabene bersorban, berjubah, hanya dengan menggunakan istilah revolusi untuk kekuasaan, dia tidak malu-malunya mencaci dan merendahkan guru saya, guru kita semua, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan bahkan merendahkan Nabi dengan menggunakan mubahalah untuk sesama umat Islam. Padahal istilah mubahalah itu pernah digunakan Nabi untuk dengan orang-orang kafir, tantangannya untuk orang-orang kafir. Jadi tidak pernah ada mubahalah di zaman Nabi dan zaman sahabat itu untuk sesama umat beragama, wabil khusus sesama umat min umat Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ingin di peringatan haul Hablo Group G30 SPKI ini untuk membangun sebuah titik kesadaran penting bahwa kita harus berhati-hati dengan istilah-istilah yang di sana mencuci otak kita, yang kontraproduktif, yang membuat kita tidak berperadaban dan membuat kita terjerembab dalam dalam sistem cuci otak yang di sana akan melahirkan perbudakan baru di tengah perkembangan teknologi informasi. Dan yang jelas di mata kita banyak terjadi perbudakan yang luar biasa. Terakhir tadi saya agak marah Mas Rifki, tapi saya tidak bisa merefleksikan ini marah pada siapa. Saya melihat sebuah ceramah yang mengunggul-unggulkan leluhur Ba'alwi yang di sana membuat cerita di hadapan saudara-saudara saya masyarakat pribumi, bercerita ketika leluhurnya sedang menyampaikan pengajian, di situ ada Hasan Husain ikut mendengarkan, dan bahkan Nabi Muhammad SAW duduk di paling depan untuk mendengarkan belajar nahwu dari leluhur Habib ini. Kurang ajar itu. Itu aja Mas refleksi kemarin saya pada sosok yang membuat cerita Nabi ikut belajar nahwu di depan, barisan paling depan pada sosok habaib yang sedang belajar nahwu. Belajar nahwu dengan habaib yang nggak akan bisa-bisa. Nggak ada ahli nahwu dari habaib itu Mas. Terima kasih. Ya baik, terima kasih ya Tamam. Saya sangat memahami mungkin keterlukaan emosi dari Yai Tamam dan mungkin seluruh umat Islam juga merasakan itu. Pada itu Bagus Mogi, last statement, kira-kira pertanyaannya adalah apa yang seharusnya tidak ditiru dari haul Hablo Group G30 SPKI dari peristiwa itu. Oke, sebaiknya yang jangan ditiru sebagaimana yang sudah-sudah adalah jangan, kalau untuk Balawinya tuh ya Mbok Yao jangan mengadu domba umat Islam Nusantara, dan kalau bagi para umat Islam Nusantara jangan mau diadu domba oleh para Kabib Ba'alawi Muasal Yaman ini. Jadi kami sampaikan ini sudah terjadi dari masa ke masa, dari abad 18, 19, 20, sekarang abad 21. Upaya-upaya mereka masih ada. Nah, kadang-kadang mereka memfitnah seakan-akan kita yang mau memecah belah atau mengadu domba. Padahal tidak demikian. Kalau kami justru ingin menyelamatkan bangsa ini, ingin menyelamatkan umat ini dari perpecahan. Kan kita tidak mengadu domba di Jatman, di NU. Tidak. Kita justru dari diskusi hari ini, bahkan tadi Gus Fuad juga sudah menyampaikan, yang sedang berseteru, jangan mau berseteru. Ini musuh bersama kita ini adalah para Haplo G ini. Ini para Haplo G ini sudah memecah belah umat Islam Nusantara, baik di karangan NU, di karangan keluarga Wali Songo, di keluarga Kesultanan Nusantara, dan ini juga para elit-elit politik pun juga sempat teradu domba. Jadi kalau bagi pesan kami, bagi kalangan Habib, Mbok Yao tobat, jangan mau mengadu domba. Bagi kalangan umat Nusantara, jangan mau diadu domba. Sudah cukup bangsa kita ini berabad-abad diadu domba oleh Belanda, ditambah lagi oleh para Habib Ba'alawi Muasal Yaman ini. Nah, ini yang kami prihatin. Dan juga Pak Habib Rizik ini kan juga, ini juga menyampaikannya kan revolusi akhlak. Nah, revolusi akhlak itu pada dasarnya bagus kalau betul-betul akhlaknya Nabi. Tapi kalau akhlak kalian, apa bagusnya? Kalau akhlak Rasulullah, emang Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi kalau yang menyuarakan kalian,
kita bisa belajar apa dari akhlak kalian? Kalian itu malah mencaci maki para kiai, para ulama. Gus Dur kalian caci buta mata, buta hati. Para ulama yang lain dicaci maki dengan kalimat-kalimat kebun binatang. Anjing lah, babi lah, apalagi curut lah, jangkrik lah. Jadi dari kalangan Habib ini, akhlak apa yang bisa ditiru oleh masyarakat? Akhlak rasis, akhlak yang kemudian radikalisme, dan juga kalau tidak ngibul, cabul. Nah, ini juga banyak korban-korban para wanita yang sudah mulai muncul. Ternyata para Habib ini ada santrinya, ada istri jamaahnya sendiri, ada istrinya hanya dinikahi sementara langsung habis manisfah dibuang. Ini sudah ngabul, cabul pula. Tadi juga cerita yang dari Kiai Ubed itu sudah merupakan cerita-cerita yang sudah melecehkan dan merendahkan Nabi. Jadi selain kurofatnya itu halu, yang ngawur, supaya dianggapnya karomah, tapi itu juga sekaligus melecehkan dan merendahkan Nabi, yang mana itu sudah masuk kepada kriteria sesat dari MUI. Nah, makanya juga kami himbau nih ulama MUI, Bo Yao nih segera bergerak juga, karena para Habib ini sudah menjadi penyesat umat selain pengadu domba umat. Jadi kalau kita kurofat seperti Mi'raj 70 kali yang melebihi mukjizat Nabi, tadi belajar Nabi itu bahkan belajar nahwu sorof kepada Habib Ba'alawi, itu kan sudah merupakan pelecehan. Itu yang melecehkan, merendahkan Nabi. Belum lagi tidak sesuai dengan rukun iman. Seakan-akan kalau kita nggak percaya dengan Habib, itu murtad atau kafir. Itu juga sudah masuk kepada kriteria sesat. Dan takfiri yang mengkafirkan, kalau misalkan kita nggak percaya Habib itu kafir, itu juga masuk kriteria sesat, sudah jadi 3. Kemudian yang tidak sesuai dengan rukun Islam, mereka juga mendoktrin cukup dengan ziarah ke makam Muhammad Faqih Muqaddam, nggak perlu lagi haji umroh. Nah, itu juga kriteria kesesat yang keempat. Dan yang kelima adalah tidak sesuainya dengan kaidah tafsir tentang alul bait Nabi yang disucikan sesuci-sucinya. Nah, disucikan sesuci-sucinya dalam makna khusus hanya buat alul kisah saja, bukan buat kalian para Ba'alawi. Nah, dan disucikannya itu adalah dijaga dari berbuat dosa, bukan berbuat dosa seenaknya, tapi seakan-akan tidak akan mendapatkan azab. Ini pembodohan dan penyesatan kepada umat yang jangan sampai ditiru oleh semuanya. Oke, demikian dari kami. Baik, terima kasih. Itu bagus, Mobi. Pada KR Kanjeng Fakih, last statement dengan trigger pertanyaan, apa satu hal yang harus tidak ditiru dari G30 SPKI dan seterusnya. Dipersilakan, Gus Fakih. Suara saya jelas ya? Iya, jelas. Sinyalnya kurang bagus. Baik. Saya akan mengungkap satu hal sisi positif dari Hablu Grup G ini. Mereka punya bakat alam, mereka punya talenta bawaan, mampu menjadi agitator dan propagandis yang luar biasa. Mereka punya kemampuan untuk melakukan mobilisasi massa dan mempengaruhi banyak orang. Itu teruji dari Yuya, Richard de Lionheart, Al Capone, Stalin, Musso, maupun kepada DN Aidit. Khusus kepada DN Aidit, dia membawa PKI dari partai Gurem menjadi partai basis massa, partai kader yang memiliki dari masa puluhan ribu menjadi jutaan. Ini luar biasa. Dan bakat ini bisa kita lihat di dalam para Habib sekarang, ketika mereka berceramah, ketika mereka melakukan agitasi, provokasi kepada umat, ini memang luar biasa. Kepercayaan diri mereka ini ditopang dengan cerita khurafat, dengan cerita bombastis, dan kebohongan-kebohongan mereka seolah mereka itu tidak takut dosa. Ini luar biasa. Bakat ini sebenarnya bakat yang kalau dipupuk di jalan yang benar, ini bisa menjadi motivator yang baik begitu. Sebenarnya motivator yang bisa membawa kebangkitan sebuah bangsa. Tapi sayangnya talenta dan bakat alami ini mereka gunakan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau tadi Kiai Ubaidillah Tamam begitu marahnya, kalau menurut saya itu sudah kebiadaban dan harus dihukum kisos itu. Masa Kanjeng Nabi itu belajar nahwu kepada Habib, ini kan kurang ajar. Ada lagi kemudian dalam kitab mereka itu bahwa nun sewu, Habib
buang kotoran, mohon maaf kata-katanya sarkas ya, berak, itu kotorannya menjadi emas. Ini kan ya Allah. Ini kan seolah-olah bahwa kotorannya saja mereka menjadi emas, logam mulia yang mahal harganya. Apalagi darahnya, apalagi ucapannya, apalagi amaliyahnya. Ini kan, aduh, ini luar biasa. Karena itulah mereka punya suatu bakat alam yang luar biasa. Haplogrup G ini sebagai agitator, provokator, mobilisator yang hebat. Tetapi tentu saja bahwa harus diarahkan di jalan yang benar. Sebagaimana juga DNAD ternyata mengarahkan di jalan yang salah, yang akhirnya korbannya anak bangsa. Banyak yang korban PKI itu tidak tahu menahu tentang PKI, hanya ikut rapat sekali, pernah diundang dan tanda tangan sekali, kemudian akhirnya menjadi korban. Banyak yang seperti itu. Dan ini yang tidak boleh kita ulangi lagi. Bahwa kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita arahkan di jalan yang benar, bukan digunakan untuk hal-hal yang destruktif, merusak, dan hal-hal yang membawa kepada kehancuran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kanjeng Fakih. Kepada Gus Fuad, ya, last statement dengan trigger pertanyaan apa yang seharusnya tidak ditiru oleh masyarakat. Dipersilakan Gus Fuad. Saya pengen menyampaikan seruan kepada publik aja, Mas. Ya, silakan. Gitu. Jadi, mohon maaf ya sambil nyopir saya. Karena keadaan kita seperti sekarang, elit-elit kita juga masih letoy gitu. Saya serukan kepada seluruh anak bangsa, putra-putri bangsa Nusantara untuk memboikot total para Habib dalam segala aspek kehidupan, termasuk besok pilkada, termasuk pengajian, termasuk apapun. Bagi saya, kalau orang putra-putri bangsa Nusantara masih mau bermesra-mesra dengan dobol ini, dengan Haplogrup G, ini bagi saya mereka tidak punya hati dan mereka mengkhianati bangsanya sendiri. Dan ada hukum karma, ada sunatullah yang menanti mereka. Ketika saatnya tiba, mereka akan mendapatkan upah dari Sang Maha Pencipta. Gitu aja, Mas Rifki. Oke. Baik, terima kasih Gus Fuad. Pada Dr. Sugeng Sugiarto, apakah mau ikut serta memberikan last statement atau absen? Mik. Dok, belum keluar. Belum keluar. Oh ya, setuju. Nambahi Gus Fuad. Silakan. Nambahi Gus Fuad. Jadi memboikot para Habib itu juga dalam sendi-sendi perekonomian mereka. Mereka punya sarung Wadimor, itu kalau nggak salah miliknya Marga Mugebel. Mereka juga punya berbagai macam industri, baik itu tekstil atau kemudian peternakan, ada sawit, ada migas, ada pariwisata. Banyak para Habib yang memiliki sendi-sendi perekonomian yang luar biasa. Bahkan nun sewu, ada yang menjadi mitranya Pindad kalau nggak salah, jual beli persenjataan. Ini harus diboikot apapun, terutama yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Percuma mereka kemudian nasabnya tumbang, tapi perekonomian mereka masih jalan. Suatu saat mereka akan bisa membangun kekuatan lagi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Sugeng, apakah sudah ready? Ya, belum. Suaranya belum muncul. Saya ke Kiai Imad dulu ya. Baik, Kiai Imad, untuk last statement, apa yang seharusnya tidak ditiru oleh masyarakat? Dipersilakan ya. Gerakan 30 September ini adalah gerakan yang sudah terjadi. Tapi kita sekarang hari ini merasakan ada gerakan-gerakan lain dari mereka yang tersusun rapi, diantaranya adalah gerakan penciptaan makam-makam baru.
Gerakan penciptaan makam-makam baru ini akan berbahaya bagi sejarah masa depan bangsa Indonesia. Maka saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, dimanapun berada, lihat kanan dan kiri di kampung kita apabila masih ada makam-makam palsu yang diatasnamakan Habib-Habib seperti yang kemarin terjadi di Wonosobo, di Pemalang mereka sudah menghancurkan. Saya menghimbau untuk seluruh masyarakat apabila ada juga di lingkungan mereka makam-makam palsu itu untuk segera dibongkar, berkoordinasi dengan ketua RT, berkoordinasi dengan lurah, berkoordinasi dengan Kapolsek, dengan Danramil, agar masa depan sejarah bangsa Indonesia tidak berubah. Karena sangat berbahaya adanya makam-makam baru yang diatribusikan sebagai tokoh masa lalu, nanti akan menggeser kesejarahan dari para pahlawan-pahlawan kita di masa yang akan datang. Berkaitan dengan peristiwa G30 September, apa yang tidak boleh kita tiru untuk masa kini dan masa yang akan datang bangsa Indonesia adalah tidak boleh lagi ada kelengahan dari bangsa Indonesia, dari pemimpin-pemimpin kita, dari Tentara Nasional Indonesia yang amat kita banggakan, dari kepolisian, dari tokoh-tokoh masyarakat. Apapun upaya adu domba itu kita harus lawan dan harus abaikan. Kemudian hapus mental terjajah. Hapus mental budak dari diri kita bangsa Indonesia. Sehingga dengan itu kita akan menjadi pemimpin di negara kita sendiri, di bumi yang kita warisi dari leluhur-leluhur kita. Kita kelola bangsa ini, kita kelola sumber daya alam ini dengan diri dan kekuatan kita sendiri untuk kemakmuran seluruh anak bangsa Indonesia. Demikian, Mas Rifki. Baik, terima kasih Kiai Iman. Dr. Sugeng, apakah sudah ready? Suara sudah masuk? Oke. Sudah masuk. Dipersilakan Dr. Sugeng. Saya pendek aja. Klan Pahlawi ini adalah klan yang mewarisi kebohongan, mentransmisikan kebohongan, mengamplifikasi kebohongan, dan mengkapitalisasi kebohongan. Kebohongan ini kalau diteruskan akan membuat kebohongan terus yang lebih rumit. Mereka butuh bantuan untuk menghentikan kebohongan karena mereka sudah telanjur jadi WNI, tidak bisa diusir. Ya tugas kita yang bukan Pahlawi untuk menghentikan kebohongan itu. Itu saja, cukup dari saya. Baik, terima kasih kepada Gus Fuad, kepada Kiai Tamamunji, terima kasih kepada Kiai Haji Madudin Ismail Al-Bantani, terima kasih kepada Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, terima kasih kepada Kanjeng Raden Fakih Wirahadiningrat, terima kasih kepada tuan rumah Dr. Sugeng Sugiarto, dan terima kasih kepada Romo Yai Nur Ihya Salafi Surabaya yang hadir tadi. Oke, saudara sekalian, itu tadi beberapa pandangan tokoh terkait dengan apa yang tidak boleh kita tiru, ambil pelajaran dari kelakuan Habib Ba'alwi, saudara sekalian. Nah, banyak sekali pandangan-pandangan daripada beberapa tokoh ini terkait dengan perilaku habaib selama ini yang luar biasa sekali, sangat mengagetkan kita, saudara sekalian. Nah, salah satunya yaitu dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, yaitu luar biasa sekali. Ada cerita yang sangat menarik sekali, saudara sekalian, di mana ada salah seorang habaib itu bercerita ya. Salah seorang habib bercerita, lalu kemudian ketika nenek moyangnya itu, ya ini mungkin masuk ke dalam cerita khurafat ya, saudara sekalian. Ketika nenek moyangnya itu sedang mengajar ilmu nahu, saudara sekalian, kok bisa-bisanya tiba-tiba itu yang hadir adalah Hasan dan Husain, lalu kemudian baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang membuat Ki Haji Ubaidillah sampai marah, saudara sekalian. Ini sampai mengatakan kurang ajar, sampai diulang 3 kali. Padahal di dalam ilmu nahwu itu kalau memang orang mengulang-ulang kata-katanya sebagai taukid, saudara sekalian.
sebagai penguat bahwa dia benar-benar marah, saudara sekalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari Tubagus Nurfadil Mugi. Nah, ini yang sangat apa ya, yang sangat luar biasa juga, yaitu dari Klan Ba'alwi stop mengadu domba, saudara sekalian. Dan daripada Muhibbin juga pesan beliau itu stop mau diadu domba. Nah, jadi dalam hal komentar juga, saudara sekalian, dalam video-video yang saya upload itu dikatakan channel ini adalah channel adu domba dan lain sebagainya, saudara sekalian. Nah, padahal kita ini bukan mengadu domba ya, saudara sekalian, bukan memframing dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pandangan kami, lalu kemudian inilah yang benar menurut kami, lalu kemudian saya upload. Nah, terserah orang mau percaya atau tidak, yang penting kita sudah memberitahu bahwa ini loh kebenaran yang sudah di depan mata, saudara sekalian. Nah, terserah orang mau percaya apa tidak dan lain sebagainya. Toh itu pun tidak akan merugikan kalian, saudara sekalian. Dan kalau video ini atau apapun kata-kata saya yang menghina Rasulullah SAW, itu boleh kalian marah, saudara sekalian. Tapi kalau sekedar saya mengutarakan apa yang menurut saya itu benar, saudara sekalian, maka tidak sepatutnya kalian mencaci maki saya dan lain sebagainya, dan caci maki Ki Haji Madudin dan lain sebagainya, bahwa gara-gara mereka ini merupakan tidak percaya atas kalian bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW. Toh itu pun juga meskipun kita bukan keturunan Nabi Muhammad, saudara sekalian, itu tidak menjamin kita itu akan masuk neraka, saudara sekalian. Bahkan orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, saudara sekalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu yang kedua dari Tubagus Nurfadil Mugi ya. Dan dari Tubagus juga ada hal yang menarik, yaitu akhlak apa yang bisa kita tiru dari Habib Alwi ini, saudara sekalian. Mereka mengatasnamakan cucu Nabi, lalu kemudian meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Iya, kita bisa kita bilang meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi dari Habib Alwi ini apa yang mau kita tiru? Akhlak mereka. Akhlak mereka pun tidak seyogyanya. Bahkan kalau kita lihat di video-video, saudara sekalian, bagaimana akhlak mereka berbagi makanan dengan cara dilempar, saudara sekalian, itu kan bisa kita bilang belum pernah kita temukan dengan cara hal seperti itu. Salah satunya itu Habib siapa ya? Lupa saya namanya ya, itu melempar makanan, saudara sekalian, dan Muhibbin melempar uang. Dan itu memang berbagi itu indah, namun dengan cara-cara yang baik, saudara sekalian. Yang benar itu belum tentu benar. Dan yang ketiga yaitu dari Gus Fakih Wirhadiningrat, dari perwakilan dari keraton ya, saudara sekalian, yaitu apa kata beliau? Kebohongan, adu domba yang sangat percaya diri dalam berbohong dan mengadu domba. Nah, ini beliau utarakan untuk para habaib ya, kok dengan percaya dirinya, dengan penuh dengan tekad optimisme yang memang untuk digunakan Habib Alwi ini di dalam mengutarakan kebohongan dan kurapatan mereka. Ini patut kita tiru semangatnya, saudara sekalian, bukan apa yang mereka lakukan. Seandainya yang mereka lakukan ini adalah dituangkan dalam hal yang benar, maka itu akan sangat positif sekali, saudara sekalian. Dan kata Fakih Wirhadiningrat juga, mereka punya bakat alami di dalam berbohong, saudara sekalian. Ini mungkin bakat yang sudah terpendam, berani mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW demi kepentingan mereka sendiri, saudara sekalian. Itu yang ketiga ya. Dari keempat, dari Gus Fuad Pleret ya, saudara sekalian. Nah, ini beliau ini kalau kita lihat ya sangat berapi-api kalau berbicara, saudara sekalian. Kalau menurut saya itu Gus Fuad ini kalau berbicara marah dengan nada yang tinggi, lalu kemudian nanti kalau tidak direm itu akan apa ya, seperti mobil yang tidak ada remnya, saudara sekalian. Nah, untung tadi kalau kita lihat itu beliau mengerem dirinya sendiri ya. Apa kata beliau? Yaitu untuk para putra dan putri Nusantara, boykot penuh para habaib, saudara sekalian, baik itu dari akses ekonomi mereka dan lain sebagainya. Ini kata Gus Fuad, karena orang akan kuat, akan berjaya, akan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dalam mengendalikan sesuatu itu, tidak terlepas daripada perekonomian mereka. Dan kita boykot artinya bukan kita bisa kita bilang berhenti berteman dengan mereka, boleh berteman dan lain sebagainya, tapi dalam hal-hal yang sangat fundamental,
yang sangat merugikan kita. Mungkin itu yang dimaksud oleh Gus Puat ya saudara sekalian. Dan yang selanjutnya yaitu dari Kiai Haji Syamsuddin Utsman Al-Bantani ya. Mungkin beliau tidak banyak bicara pada kali ini, mungkin cukup diwakili oleh Tubagus Nurpadil Mugi dan kemudian Gus Pakih Wirahadiningrat ya saudara sekalian, yaitu apa kata Kiai Haji Imad, yaitu waspada dalam penciptaan makam-makam palsu atas nama habaib. Nah ini yang sangat marak saudara sekalian. Bahkan makam Mbah Parik itu ketika dibongkar ternyata makam kosong saudara sekalian. Itu sempat dibaluikan. Banyak bukti-bukti yang lain saudara sekalian, bukan hanya makam beliau Mbah Priuk saja. Lalu kemudian dari Dr. Sugeng. Nah, ini yang terakhir dari tuan rumah ya, yaitu klaim Mbak Alwi itu klaim yang mewarisi kebohongan saudara sekalian. Mungkin ini dari leluhur bohong sampai kepada yang sekarang yang kita saksikan akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa kita komentari dari video kali ini saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.